Halo Sobat Kabar Auto, berjumpa lagi di Kabar Auto on YouTube channel. Merupakan media online yang kini sudah bisa ditemui di channel YouTube. Nah, di situ ada banyak tentang test drive, test ride, hingga tips. Di video kali ini kita akan mengulas mobil yang sangat dikangeni oleh pecinta kecepatan, terutama yang di jalan raya, yakni Toyota Supra. Nah, Toyota Supra ini sekitar 17 tahun dinanti oleh penggemarnya, yang akhirnya dari MK4 ke MK5 penantiannya cukup lama, dan ini adalah MK5. Orang nyebutnya Toyota A90. Nah, di generasi kelima ini Toyota tidak sendirian memproduksinya, dia berkolaborasi dengan BMW. Di BMW dihadirkan dalam bentuk Z4. Memang tidak jauh berbeda antara Supra dan BMW Z4. Tapi Toyota mengklaim mereka punya cita rasa tersendiri untuk konsumen yang sudah kangen dengan generasi kelima ini. Nah, saya tidak mereview sendirian karena akan dibantu oleh Rio Fajar dari kabarauto.com. Ya. Halo Sob, apa kabar? Apa kabar Sob? Sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Yang mau ngetes mobil soalnya. Nah, itu dia. Nih, di video kali ini gue minta bantuan lu untuk seperti apa sih ini Supra yang generasi kelima ini? Iya. Ini bener-bener ditungguin orang-orang soalnya. Dia sebagai sport car, jadi emang terakhir lahir tuh di generasi sebelumnya yang A80 tuh tahun 2002. Oke. Nah, baru di 2019 kemarin lah akhirnya si A90 ini muncul lagi setelah sekian 17 tahun itu dia diem kan. Betul. Gitu, makanya nih jadi kayak ditunggu banget apakah nama besar Supra yang di generasi sebelumnya masih bisa dipertahankan oleh Toyota gitu. Ya, apalagi kan karena gabungan dengan BMW. Iya, Mesinnya daripada repot-repot kan kata Toyota. Iya, betul. Karena kan kalau di Toyota mereka punya TNGA, Toyota New Global Architecture. Jadi platform bodinya tuh dibikin semirip mungkin ya sama kayak Innova, terus ke Fortuner, ke Hilux. Nah, itu kan platformnya sama. Nah, sekarang mungkin untuk sport car karena dia punyanya hanya di 86, yang itu juga dia kerja sama Subaru. Kali ini dia nyuruh BMW lah untuk bikin. Di BMW sendiri namanya ada BMW Cluster Arsitektur. Jadi emang dia jadi kembarannya Z4 kalau di BMW gitu. Nah, gimana Rio? Lu pasti pengen penasaran untuk mengulas Supra ini. Ngelihat langsung mobilnya, karena kemarin kan cuma lihat di pameran doang kan. Betul. Cuma sekilas, tahun lalu 2019 kan datang juga ke Indonesia. Waktu pameran Betul. mobil tuh. Jadi tapi rame banget itu, gue nggak bisa ngeliat. Makanya, nah ini sekarang udah kita coba sendiri mobilnya, kita pengen tahu lah sekaligus review segimana sih karakter apa yang dulu Supra pakai. Karena kan dia kalau Supra tuh terkenalnya dia pakai mesin 3000 cc. Penggerak roda belakang. Nah, masih dipertahanin tuh di Supra yang A90 ini. Jadi dia masih pakai mesin 3000 cc, masih penggerak roda belakang gitu. Nah, silahkan jelaskan kepada. Langsung kita lihat aja mobilnya. Nah, itu betul. Yuk lanjut, silakan. Lanjut. Oke. Nah, Sobat Kabar tuh ketemu lagi dengan Toyota Supra. Baru sekarang ini kita ke bagian untuk test drive lebih lengkapnya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Toyota memperkenalkan Toyota Supra dengan kode bodi A90 ini untuk masyarakat Indonesia. Harganya sendiri di kisaran 2,2 miliar. Lumayan terjangkau sebenarnya untuk sports car ya. Jadi kalau misalnya dibanding kita beli sports car lain, mungkin harganya udah lebih tinggi. Nah, dengan harga 2M lebih, nah kita dapat Toyota Supra yang namanya udah terkenal dan sudah melekat di kalangan pencinta kecepatan. Garis desain bodinya nggak jauh beda sama Toyota Supra di A80 yang generasi sebelumnya. Jadi bentuknya masih lancip-lancip, kalau kita lihat dari samping dia bentuknya lancip, dan terutama lampu depannya. Lampu depannya masih mirip, hanya bedanya kalau sekarang dia udah full LED. Jadi kalau kita lihat lampunya semua full LED. Mari kita turun sebentar. Nah, lampu depannya dia udah full LED, termasuk lampu sen dan lampu senjanya. Plus
semua bodi yang di Supra ini didesain supaya se-aerodinamis mungkin. Makanya lekukan-lekukannya dengan atap double bubble, yang Toyota bilang atap double bubble roof itu, dia mendesain supaya aliran angin dari depan ke belakang itu dibikin se-efisien mungkin dan se-aerodinamis mungkin. Karakter sportinya kelihatan dari bentuk airdam-nya. Jadi airdam-nya ini udah lumayan besar nih. Nah, dia ada kisi-kisi lubang dari tengah, samping, kiri, kanan. Hanya saja mungkin yang agak ganggu nanti, nah ini sama seperti unit tes yang kita tes nih, plat nomornya dia jadi karena dia nggak ada dudukan yang proper, yang benar, jadi agak sedikit ganggu karena mau nggak mau harus ditekuk gitu ya. Nah, sama sebenarnya dia ini nggak ada fog lamp, jadi kisi-kisi yang ada di sini di atas tuh sayang ketutupan, jadi mungkin aliran anginnya tuh nggak full masuk ke dalam airdam semuanya gitu. Termasuk ya ini lagi nih, mungkin yang agak sedikit tanggung adalah di sampingnya. Jadi nih, nah ini kan dia ada semacam kisi-kisi juga ya di sini, termasuk di nanti di fender. Nah ini juga dia kisi-kisinya nggak bolong. Biasanya kalau misalnya kisi di sini dia untuk mengalirkan angin supaya ke samping, nah supaya dia nggak nabrak kena turbulensi dari ban, makanya dia ada lubang di sini. Tapi yang di Supra kali ini dia belum bolong. Tampang depannya udah cukup apa ya, agresif dan mengintimidasi. Jadi emang udah lumayan serem gitu. Jadi garis bodinya dia udah tajam-tajam dengan airdam yang lumayan, yang kelihatan gede. Kita lanjut ke samping. Nah, ini yang tadi kita bilang. Jadi di sini dia ada semacam fender, kisi-kisi gitu di fender. Hanya memang sayangnya yaitu nggak ada bolongannya. Umumnya kalau di mobil-mobil sports car lain tuh kisi-kisi di bagian samping ini dia untuk ngebuang hawa panas mesin. Jadi hawa panas mesin yang ada di dalam dia supaya kebuang lebih maksimal, dia bikin kisi-kisi di samping sini. Nah, garis bodinya masih aerodinamis, termasuk yang ini tadi atap double bubble roof dengan garis bodi di samping yang memanjang dan standar, ada tekukan. Jadi mulai dari depan ke belakang nih ada garis bodi di bagian atas, termasuk untuk di bagian bawahnya. Lagi-lagi sayangnya, nah ini kisi-kisi yang di sini itu nggak bolong bener-bener ya. Jadi hanya apa namanya, hanya aksen doang nih. Kira apa, nggak bolong beneran. Plus side skirt dia bikin supaya untuk mengalirkan angin ke belakang. Lanjut ke belakang terus. Nah, angin yang dari depan lanjut ke belakang lewat ke spakbor ini, sebagian dibuang ke belakang. Yang dari atap dia bikin ada spoiler mungil. Spoilernya ini udah terintegrasi, jadi dia gabung sama ke bodi pintu bagasinya ini. Jadi di bagian belakang emang udah lumayan keren lah untuk segi aerodinamisnya. Kita lanjut ke belakang sini. Nah, di belakang ini barulah tuh diffusernya untuk angin yang dari bawah kolong. Lampu rem, ini lampu mundur, lampu mundurnya ada di sini ya. Sobat Kabaroto semua, jadi kalau di sini dia hanya lampu rem sama lampu sen. Dan yang bikin khas Toyota sekarang ada emblemnya ini GR Sport Gazoo Racing. Nah, tampilan belakangnya sebagai sport car pasti sporty banget, yaitu spoiler mungilnya ada di bagasi plus diffuser di bawah dengan knalpot ganda. Jadi knalpotnya ada 2 dan ini knalpot beneran ya. Biasa kalau banyak mobil sekarang tuh bikin knalpotnya dia hanya akan seakan-akan kayak lubang keluaran. Nah, ini kalau di Supra ini bener-bener knalpot beneran. Gitu. Tanggung mumpung lagi di belakang, kita cek bagasinya. Nah, buka bagasi dia bisa dari dalam atau dari remote ini. Nah. Sebagai sports car, nah ruang bagasinya sebenarnya udah cukup gede ya. Kalau kita lihat ke dalam, dia tuh sebenarnya untuk nampung koper 2 buah koper aja tuh masih muat sebenarnya. Tapi memang aksesnya yang sedikit sempit nih. Nah, dia akses masuknya hanya segini. Jadi mungkin untuk narok ke dalam
agak lebih susah ya. Dan plus ya cuman kalau sport car kan biasanya orang nggak bawa koper ya, kita paling cuman bawa traveling bag doang, jadi masih enak lah. Makanya ini dia posisinya juga lebih tinggi. Biasanya kalau mobil-mobil keluarga atau mobil sedan umum ya, dia tuh potongan bagasinya akan lebih ke bawah begini. Nah ini kalau sports car dia memang pintu masuk bagasinya lebih tinggi. Plus bagasinya sebenarnya lumayan unik karena dia bukan bagasi terpisah seperti sedan yang biasa kita lihat gitu loh. Jadi ini bagasinya tuh masih nyambung. Di bagian tengah ada speaker, ada speaker, 2 buah speaker, plus dia bolong ke kabin. Jadi areanya gabung sama kabin. Dia di sini ada penutup. Gitu. Nah, kalau kita explore ke dalam, nggak ada ban serep tentunya. Jadi ini hanya namanya sports car tuh dia nggak butuh ban serep. Kalau kita buka di sini langsung ke aki. Balik lagi, mesti diingat mobil ini kerjasama sama BMW. Jadi akinya aja tulisannya BMW gitu. Nah, jadi jangan kaget juga kalau Sobat Karto punya nih mobil, akan ada beberapa bagian yang ternyata kok tulisannya BMW ya. Nah, itu ada di mana aja. Nah, ini salah satunya adalah di aki ini. Akinya dia masih pakai BMW. Yuk, kita masuk ke dalam aja. Nah, akses masuk kita kunci udah keyless, jadi kita cukup kantongin aja, nggak perlu pencet-pencet remote lagi, karena begitu tangan kita ada di handle, dia otomatis akan ngebuka. Nah, salah satu ciri mobil sports car dengan jendela frameless adalah begitu kita buka, kacanya akan turun sedikit dengan sendirinya. Jadi ini fungsinya emang dia hampir sebagian besar mobil sports car dengan frameless tuh pasti begini. Nah, begitu kita tutup, dia akan naik lagi dengan sendirinya. Ini supaya jendelanya dia ketika kita tutup, dia nggak nabrak ini list karetnya. Makanya kenapa begitu terbuka, nah dia agak sedikit turun. Yuk, kita masuk. Nah, masuk ke kabinnya Toyota Supra A90. Jadi kalau di Supra tuh dia kan ini udah generasi kelima ya secara globalnya gitu ya. Dari yang pertama dia pakai A40, A50 kode bodinya, terus ada A60, A70, A80 yang generasi 4, plus sekarang ini A90 di generasi kelimanya. Tapi memang A90 kode bodi untuk Toyota, tapi karena dia berbagi platform sama BMW, di BMW mobil ini dibilangnya kode bodinya J29 karena di BMW Z4-nya itu dia punya kode bodinya G29, jadi hanya beda di huruf depannya doang. Karakter Supranya sih sebenarnya lumayan hilang kalau menurut gue. Jadi kalau kita flashback ke Supra yang A80, Toyota bilang itu desain dashboardnya, interior itu driver oriented banget. Makanya kenapa panel konsol yang ada di tengah sini, terus dia untuk konsol, kalau dulu kan dia masih full analog semuanya, belum digital. Nah itu lebih menghadap ke arah drivernya, termasuk yang kalau setir kiri dia lebih menghadap ke driver di sisi kiri. Nah kalau di sini sebenarnya nggak driver oriented banget gitu, karena posisinya dia masih rata dan lurus ke depan, jadi masih sharing lah, penumpang masih bisa ngelihat monitor ini, termasuk untuk operasional AC, multimedia, dan konsol tengah tuh dia masih masih bisa berbagi sharing sama penumpang. Karena kalau yang di Supra generasi sebelumnya, dia mobilnya tuh bener-bener seakan-akan semua informasi yang ada di mobil tuh hanya bisa dilihat oleh driver. Jadi ininya tuh lebih dia agak sedikit miring ke arah kanan gitu. Nah termasuk ininya, speedometernya dia full analog, dan emang ngelihatnya di sisi kanan juga ada petunjuk kinerja mesin, plus dia menghadapnya ke sisi driver gitu. Kalau di sini semuanya full udah rata. Ini bisa dilihat oleh penumpang ataupun untuk driver juga. Nah, Toyota sendiri ngebikin mobil ini rasanya hanya speedometer sama bodi dan dalemannya, karena untuk aura-aura ini kayak tuas transmisinya dia masih
mirip-mirip BMW banget nih, tuas-tuas BMW banget nih bentuknya. Dia nggak bulat dan apa namanya, dan nggak agak sedikit membulat gitu, rounded. Plus tuas untuk lampu sen dan lampu wiper dia masih BMW banget. Jadi ini dia pakai tuasnya BMW nih. Tapi memang speedometernya dia Toyota banget. Jadi emang hanya ada RPM gede banget, plus MID untuk petunjuk mobil apapun yang ada di mobil ini. Dan sisi kiri baru speedometernya untuk kecepatannya. Sebagai sports car, Supra punya fitur entertainment yang cukup lengkap sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dia navigasi udah ada. Dan untuk koneksinya dia udah bisa Android Auto, termasuk untuk MP3, untuk audio kita bisa masukin lewat soket USB yang ada di sini. Lebih enak sebenarnya ngoprek untuk tampilan tenaganya. Jadi kalau kita mau lihat tenaganya, nah ini kita bisa lihat nih, kita bisa pilih mode berkendaranya sport. Kalau misalnya kita pilih mode berkendara sport, nah kita bisa atur sendiri suspensinya akan seperti apa karakternya. Dia hanya ada pilihan sport atau normal gitu. Jadi kalau normal dia akan lebih empuk. Nah, termasuk untuk setirnya dia kan pakai lane keeping assist. Jadi untuk feedback ketika misalnya kita pindah jalur tanpa sengaja, nah itu dia akan bergetar kan. Nah itu bisa dibikin getarnya soft atau misalnya lebih hard. Terus juga tampilan speedometer. Jadi kalau di sport, jarumnya walaupun dia digital, itu jarumnya dia udah jadi berwarna merah, plus ada indikator merah di angka 6.500 sampai 7.500. Kalau misalnya di mode normal, dia hanya putih biasa, merahnya hanya di angka 7.000 gitu. Kita coba nyalain mesin. Oke. Nah, keunikan lagi kalau di posisi sport, suara knalpotnya itu sedikit berubah. Jadi kalau misalnya normal, dia suara knalpotnya, nah itu lebih halus. Begitu kita pencet tombol sport yang ada di sini, nah suaranya deruman knalpotnya tuh seakan lebih berat gitu. Nah kalau misalnya normal dia akan sedikit lebih halus. Kita coba lagi. Kalau AC dia udah dual zone, jadi suhu kiri dan suhu kanan bisa diatur seenaknya. Jadi kalau penumpang pengen lebih hangat atau lebih dingin, dia bisa ngatur suhunya sendiri. Kalau untuk driver, suhunya kita bisa atur tersendiri lagi gitu. Termasuk arah semburannya, apakah mau ke kaki ataupun hanya ke muka, atau bisa dialirkan ke jendela gitu. Jadi alirannya termasuk suhunya bisa individual lah, udah bisa diatur masing-masing. Setir dan posisi duduknya sebagai sports car pasti rendah banget, makanya nah joknya ini kan udah elektrik, dia bisa diatur emang lebih tinggi, tapi kayaknya janggal kalau kita nyetir sports car cuman posisinya agak tinggi kan, makanya ini posisinya bisa rendah banget, seakan-akan seperti apa ya, berkendara go-kart gitu. Kalau go-kart kan dia benar-benar rata dan pedalnya tuh bisa rata sama kaki. Joknya udah lumayan mencengkram body, udah cukup ergonomis, dia semi bucket, jadi ada sandarannya untuk mengganjal bagian badan bagian samping sini, termasuk untuk sandaran pahanya dia udah ergonomis banget. Safety belt tentu udah 3 titik, kita coba pakai dulu, nggak terlalu enak, nggak ngejepit banget. Dan setir tentu udah tilt steering dan teleskopik. Nah ini kita bisa atur arahnya, dia lumayan banyak pilihannya. Si Supra ini kan dia pakai mesinnya masih sama dari BMW B58, jadi 6 silinder segaris, tapi udah pakai twin scroll turbo, plus transmisinya ZF 8 percepatan. Selain kita bisa manual untuk perpindahan giginya di tuas yang ada di samping sini, kita juga bisa lewat pedal shift yang ada di setir gini.
Nah, balik lagi, sedikit bedanya adalah kalau biasanya tombol multifungsi yang ada di setir itu, kalau di mobil-mobil Jepang tuh biasanya untuk fitur audio dan infotainment tuh ada di sisi kiri. Nah, kalau ini terbalik, dia untuk fitur audionya, untuk angkat telepon, termasuk untuk volume, itu dia ada di sisi kanan. Sedangkan untuk cruise controlnya ada di sisi kiri. Nah, ini sepertinya fungsinya dia masih sama BMW, karena tuasnya juga beda sendiri nih. Kalau biasanya kan mobil Jepang dia tuas lampu sennya dia ada di kanan kan. Nah, ini dia tuas lampu sennya ada di kiri. Yang di kanan ini dia tuas untuk wipernya gitu. Makanya mungkin mesti sedikit adaptasi sedikit lah untuk penggunaan fitur-fitur yang ada di mobilnya, walaupun sebenarnya relatif lebih gampang ya. Nah, untuk menunya, pengaturannya kita bisa atur lewat knob rotar yang ada di sini. Fitur lain sekarang udah standar rasanya, ada wireless charging. Kita tinggal taruh handphone kita yang udah wireless charging ke bagian bawah, dan di atasnya masih ada space dikit untuk misalnya kita mau naruh handphone lain, atau misalnya kita mau naruh barang-barang yang lebih kecil, misalnya kacamata gitu ya. Cuman khasnya sports car adalah minim storage. Jadi kalau kita misalnya mau bawa apapun, ya ini nggak ada nih lakinya. Jadi dia emang nyediain cup holder 2 biji, tapi lacinya kecil banget di sini, hanya untuk nyimpen ya ini karcis parkir atau kartu e-money gitu ya. Jadi storage-nya minim banget. Di trim pintu ada storage, tapi ya sama, nggak terlalu gede, kecil, hanya paling bisa naruh handphone doang. Dan di tengah hanya ada cup holder doang, jadi benar-benar minim. Makanya emang ini mobil ya kita akan jauh lebih enak kalau kita pakai sehari-hari, dan kita nggak butuh bawa barang banyak-banyak gitu loh. Jangan bawa barang banyak-banyak karena nggak ada tempat nyimpennya. Jadi hanya tempat kecil. Ini handphone paling di sini, sekaligus wireless charging, cup holder, sama di trim pintu kecil. Nah, lucunya ini nih, sun visor-nya juga dia relatif kecil tuh, tapi udah ada kacanya, jadi oke lah, lumayan lah. Kalau misalnya mau touch up dikit-dikit, mau dandan, kita udah ada kacanya. Nah, kita bisa taruh kartu di sini juga gitu. Nah, fitur udah lumayan mendukung kenyamanan lah ya, karena audio udah lumayan oke. Terus juga fitur keselamatan dia udah lengkap. Nanti kita akan coba sembari jalan juga. Yang penting posisi duduk kita udah capek, seergonomis mungkin. Kita udah style posisinya serendah mungkin. Kalau di Supra kita nggak akan nge-review belakang karena emang nggak ada jok belakangnya gitu. Tapi balik lagi kayak tadi, karena ini kan dia bagasinya nembus nih. Jadi kalau kita mau naruh barang-barang yang kecil seperti tas bawaan gitu ya, kita bisa taruh aja di bagasi. Nah, itu kita bisa jangkau pakai tangan karena emang masih terjangkau lah, karena bolong gitu. Gitu. Abis ini kita coba jalan-jalan yuk. Oke. Nah, Sobat Kibarato, saat ini kita sudah berada di kabin Toyota GR Supra. Sejauh ini apa yang lo rasain saat berada di kabin? Sempit. Pasti lah, ini mobil sport ya kan. Tapi untungnya gue nggak tinggi-tinggi amat juga. Iya, jadi ya kalau nyetir ini jangan berharap lebih soal headroom sama legroom lah. Cuman kan emang posisi nyetirnya ya sport car banget kan. Joknya rendah banget, ini hampir rata sama lantai. Jadi kalau misalnya kita nyetir pakai sepatu yang agak susah, mungkin kayak sepatu boot atau yang haknya agak sedikit tinggi gitu, enak tuh ya. Emang kalau paling enak ya sepatu khusus driving ya, tapi kan mungkin pakai cats masih bisa menggunakan karena posisi joknya lebih rata tuh sama lantai, jadi emang kaki ya kayak lurus gitu kan, jadi lebih enak pakai sepatu cats lah paling sepatu PDH kayak sepatu PP. Nah, kalau selama ada di kokpit tuh yang ngerasain lagi kan ini ada sensor ya, Toyota Safety Sense kan udah ada tuh. Sebenarnya kalau di jalan biasa nggak terlalu hard ya, tapi sebenarnya kan bisa di setel seberapa kencang setirnya akan berputar. Ketika misalnya kita berputar ya akan nahan tuh led tipping assist-nya.
Jadi dia ngasih peringatan, lu udah jalur nih, supaya kita tetap awas pegang setir. Kecuali kalau misalnya kita nyalain lampu sen dulu. Jadi kalau kita nyalain lampu sen, dia aman, kita mau berhenti jalur, kasih nggak akan nahan, karena emang mobilnya tahu, mobilnya emang udah tahu, kita akan jalur. Udah lumayan oke sih sebenarnya, kalau apalagi fitur yang terkait juga lengkap kan, sudah ada. Mungkin saat impresi pertama kayak masuk ke kayak hampir mirip sama BB, tapi kayak tadi waktu gue bilang di awal, keingetnya karena kalau gue kan keingetnya di Toyota Supra yang A80 nya tuh. Di A80 itu kan desain dashboardnya dia bener-bener kayak driver oriented banget kan, dan semuanya masih full analog. Itu emang indikator di tengah itu kita posisinya lebih menghadap ke driver, semua di kanan juga dia menghadap, kayak bener-bener si pengendaranya tuh dia mengontrol semua mobil itulah. Kalau ini kan agak sedikit beda ya, jadi ini monitor infotainment aja rata, dia jadi penumpang masih tetap bisa lihat. Terus juga konsol AC, panel audio di bawahnya juga dia masih rata, nggak menghadap ke driver. Ya mungkin kalau misalnya kita flashback ke generasi sebelumnya, agak sedikit berkurang tuh aura si Toyota Supra-nya. ini sebentar ini. Tapi kan dia akan kompensat dengan fiturnya kan jauh ini kan sekarang kan. Dan yang gue inget dulu ada temen gue balapan, dia drifting pakai Toyota Supra yang A80. Emang berasa gede banget tuh mobil, jadi kita ngelihat ke depan. Ya sekarang nih jangan berharap bisa ngelihat kapasin lah, kalau biasa mobil beda kan kita mungkin masih bisa ngelihat kapasin, patokannya ini benar-benar hilang sih kapasinnya. Jadi kita emang perception kita, feeling kita sama mobilnya harus kuat. Jadi kita udah punya bayangan nih, ujung depan kanan tuh adanya di sini. Karena Toyota hanya kan dia tetap fendernya ada kayak sedikit lekukan. Nah itu yang bisa jadi patokan tuh. Kalau kita lihat dari sisi driver nih, nah, kanan tuh ada di ujung kanan tuh ada kayak lekukan fender. Nah itu bisa jadi patokan. Bumper depan kira-kira posisinya di sini. Moncongnya panjang. Karena kan moncongnya panjang banget kan. Dan harus ingat juga sebagai sports car semuanya itu jadi serba sempit kan, kaca depan sempit, apalagi ngeliat spion sempit banget tuh. Jadi kita mau ngeliat belakang tuh sempit, spion samping tapi udah lumayan gede lah, jadi ketolong. Tapi kan kita akhirnya ngeliat belakang juga jadi terbatas kan. Dibantu juga kan. Sambil dibantu ada blind spot motor, terus ada kamera parkir, ada kamera parkir juga. Patokannya kalau driver zaman dulu kita lihatnya balik lagi sama itu ke fender, melakukan di fender belakang. Fender belakang itu kan ada lekukan, nah itu bisa jadi patokan tuh. Ya posisi bannya udah segitu, karena overhang belakang kan dia kecil banget, jadi setelah ban ya udah langsung habis tuh, langsung lempar. Makanya itu bisa jadi patokan kita, jadi feeling kita ke mobil masih tetap kita perlu jaga lah. Ya, teknologi pendukungnya lengkap lah, kayak tadi juga motor tuh spion pakai dalam tuh motor lewat sama mobil kan, dia ngasih tahu spion, ini ada objek nih ya. Plus udah ada head up display, jadi head up displaynya kan dia ngebantu ngasih tahu kecepatan. Nanti dia ngasih tahu juga nih kan ada kartu jalannya, si LED TV ngasih sih juga ngasih tahu. Terus ada, nah di head up display-nya tuh ada indikator merah lagi, ikutin jalur nih gitu. Jadi memang harus lihat ke depan. Jadi mobilnya udah ngebantu lah, udah ngebantu ada segala macam teknologi.
dia tanamin. Nah kita fokus menikmati mesinnya. Mesin guling banget. Ya kan dia enaknya, mungkin ini mobil baru berasa enak setelah sekian tahun ke depan, karena dia kan sharing platform sama BMW ya. Harusnya untuk biaya perawatannya kan jadi bukan lebih murah mungkin enggak, tapi lebih gampang nyari spare partnya gitu. Karena si Gazoo Racing-nya aja dia sejak 2019 itu dia udah bikin tuh spare part lagi untuk Toyota Supra yang A80-nya. Jadi setelah 2002 terakhir rilis, berhenti kan umurnya. Nah, 2019 si Gazoo Racing dia bikin lagi spare part. Jadi untuk orang-orang hobi yang melihara Supra generasi itu, nah udah bisa tuh ngerakit lagi mobilnya, ngebangun lagi, karena beberapa komponennya udah dibikin sama si Gazoo Racing. Nah ini enaknya, mesinnya sama, pakai B58. Jadi kalau kita browsing di generasinya BMW, B58 tuh lumayan banyak dipakai juga. Dia 6 silinder inline plus twin scroll turbo, jadi emang turbonya tuh dari putaran rendah udah berasa banget lah tenaga sama torsinya gitu. Ini kan jauh lebih gede, torsi 500 Nm, itu udah berasa di RPM 1800. Jadi bayangin dengan RPM serendah itu kita udah bisa ngerasain torsi segede itu, plus tenaganya lumayan. Yang gue rasain kayak mesinnya guling banget, apa menantang yang Supra dalam kabin. Iya, sports car biasanya rata-rata begitu. Sebagian suara mesin tuh harus dimasukin ke kabin gitu. Karena sensasinya nyetir sports car kan ya kita dengerin suara knalpot ya kan. Kita gas, lepas, itu nanti kadang-kadang suka ada tuh letupan-letupan pembakaran berlebihnya. Itu yang bikin nikmat nyetir sports car tuh. Apalagi didukung memang torsinya emang udah banget di mobil, 500 Nm torsi itu udah berasa di putaran mesin rendah banget, karena kan dia udah pakai twin turbo tuh. Jadi di RPM 1800 juga berasa tuh torsinya gerak terus sampai RPM 5000 udah akan ngerasain torsi sebesar itu. Dan sharing sama ini mesin. Keuntungannya mungkin pasti nanti spare part buat modifnya jadi lebih banyak pasti, karena kan yang punya Z4 pasti hobi ngoprek juga tuh mobilnya, entah itu dia akan upgrade knalpot lah, dia upgrade ECU lah, dia upgrade apapun nanti yang di mesin gitu. Nah sama halnya seperti ini, kita ingat kalau misalnya di Toyota 86 yang di bawahnya yang dia sharing sama Subaru itu juga udah banyak banget tuh knalpot full set dari HKS lah, termasuk dari TRD-nya. Nah itu komponen aftermarketnya udah berlimpah lah. Apalagi ini Gazoo Racing nggak mungkin dia bikin spare part untuk Toyota Supra yang A80, tapi masa iya dia nggak bikin modifikasinya buat kayak gini kan gitu. Nah enaknya sih pasti akan banyak komponen modifikasinya, plus sekian tahun ke depan untuk orang yang ngerawat di mobil, rasanya nyari spare partnya akan jadi jauh lebih gampang. Balik lagi karena udah ada saudaranya di BMW gitu. Tinggal silang. Iya, tinggal kita cari nih komponen apa yang matching, yang cocok. Karena kan mesin udah sama persis kayak gitu, jadi ya ngerawat di tahun-tahun kedepannya lah kalau buat yang pelihara tuh akan lebih enak aja antara BMW dan Toyota komponennya kan harganya iya oh kalau mau nyetir sehari-hari kita kan taruh di
posisi ya normal aja kan. Tapi kalau misalnya mau sensasi berlebih, kita taruh di posisi sport. Tombolnya ada di posisi tengah di belakangnya transmission. Kita taruh di posisi sport. Suara knalpotnya kedengeran agak sedikit beda, kayak lebih mendelung, lebih berat lagi. Plus RPM-nya akan dia tahan lebih tinggi lagi. Enak banget kan nyetir mobil begini ya. Iya. Torsi 500 4,8 4,7. Tapi ini karakter sport dengan kondisi Toyota safety-nya aktif. Jadi walaupun ngebut, tapi mobilnya masih ngejagain, bannya nggak spin berlebih. Terus ketika nikung misalnya ada yang hilang traksi, dia masih kurangin, jadi dia masih aktif lah. Tapi misalnya niat mobil balap atau drifting, kita harus nonaktifin dulu nih vehicle stability controlnya. Jadi untuk misalnya burnout atau kita mau sliding, ya si vehicle stability-nya harus kita nonaktifin. Ya untuk di jalan raya belum perlu lah, karena buat apa? Masih banyak. Iya. Kalau mau lebih seru, mending nontonin ini monitor. Jadi di monitornya dia ada, kita nampilin informasi tenaga yang keluar berapa, torsi berapa. Jadi ini ada sport display. nah itu. Kalau nyetir di dalam kota sehari-hari kan ya kita banyak motor lah, mobil yang kita nggak tahu lah mereka nyetirnya kayak gimana. Jadi untuk sedikit merasakan sensasi sporty dari si Supra ini, kalau kita nggak bisa ngebut-ngebut banget, ya kita ini lihatin aja nih tampilan sport display. Jadi dia tuh nampilin tuh torsi berapa, tenaga berapa. Nah, kalau misalnya lagi apa namanya, memang ada lahan kosong, kita gas. Berapa lupa masih udah kepala aja udah keburu nyender Ini langsung fokus ke depan. tapi masih sempat 250 torsinya belum full tuh. Sini terus Iya kan. Tapi ini pas banget jadi polisi ini. Bantingannya lumayan loh sebenarnya. Dan menurut gue si Supra ini ground clearance-nya lumayan. Jadi polisi tidur, polisi tidur ataupun misalnya ada jalanan tanjakan turun, dia nggak gampang mentok. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita apa namanya makanya pakai sehari-hari ya masih wajar lah bantingannya. Memang jangan berharap kita naik misalnya apa Innova atau bahkan Camry gitu ya. Cuman dia kerasnya itu nggak ngayun-ngayun, jadi nggak ada ribuan berlebihan. Jadi kalau kita bincangkan, nah posisi badan atau mobil dia langsung balik lagi. Ya karena mobil bantingannya pasti lebih keras dibanding mobil biasa. Tapi tenang, masih wajar lah ya, masih bisa dipakai sehari-hari. Ya, biasanya kalau mungkin udah cukup sukses apa kita pengen ke kantor nanti lampiaskan hobi sedikit,
Supra tuh masih layak lah sih pakai. Meskipun bilang 2,2 kan sekarang harganya kan. bisa dibilang kayak Supra itu paling lama di Honda listrik. Iya. Sedangkan Nissan dan 300 yang lagi beberapa lagi bersama Mazda Reclama. Buat penggemar listrik di Indonesia ya rasanya Supra jadi pilihan bagus saat ini. Harganya nggak terlalu mahal, sensasinya udah oke banget. Ya. B58 tuh mesin enak karena dan ya Toyota kan dia pengen mempertahankan karakter Supra. Kalau Supra tuh rata-rata generasi lama tuh dia pakai mesinnya kan dia terkenal pakai generasi diesel. Dan dia dia pakai diesel itu 6 silinder juga turbo juga generasi yang Al40 dia pakai 2 diesel sama ini 6 silinder sedari turbo juga sampai saat ini sekarang di Supra yang Ascom walaupun mesinnya bikin BMW tapi karakternya masih sama, mesin segaris cukup banget. Weekend Kita weekend aja masih lumayan oke. Misalnya kita pengen track day gitu ke sirkuit, kita nyobain adrenalin, nggak terlalu mahal kan, bayar satu sekali latihan, tinggal dulu Mandalika, kita touring ke Mandalika. ya standarnya sport kompak lagi. Iya, panas. Dan semuanya harus Di belakangnya gampang terjangkau. Jadi mulai dari AC, semua termasuknya ada ban-ban kondisi juga, semuanya dibikin gampang. Driver. Nah, sampai bagasi, walaupun bagasinya seadanya, 290 liter ya. nggak terlalu. Sebenarnya bagasi sih lumayan gede ya kalau lihat dalamnya ya, cuman memang aksesnya yang kecil, jadi ya kan pintunya gabung sama belakangnya sama kaca, akses ke Sana jadi bagasinya kayak kecil, tinggi. tapi bagasinya sendiri sebenarnya lumayan lebar. Nah ini juga bolong nih, nggak bisa, iya, Ada akses bolong. taruh tas sedikit ya masih bisa kita ambil lah. Iya. Banyak speaker. Iya, Tiga. cuman memang kayak tadi di Jadi awal 10 gue udah total. bilang storage-nya minim banget. Dibuat apa bang? Nggak ada storage, nggak ada laci, cuma ada cup holder. Ini tempat buat handphone. Di pintu ada kecil untuk handphone juga. Tapi nggak ada ya laci ada, tapi nggak terlalu besar kapasitasnya. Tapi emang harus tahu diri. Kan kita kalau bawa sport car nggak mau pindahan kan, nggak mau barang banyak-banyak. Di Toyota Iya, AS. kita beli AS. Gel-gel. Penumpang juga lebih banyak. Betul kalian, muat tuh kasur tuh. Yang kedua. Nah, ini kan sudah 3.000. Nah, orang Indonesia kau sendiri. Aduh, harus ada. Karena gue bilang, wah ini mobil sport. Apa iya gue harus bilang ini entah bukti. Jangan. Kalau irit malah jadi lucu. Masa mobil sport irit? Kecuali emang kalau mesinnya hybrid Iya. 500 cc cc. plus motor listrik. Kita- Kita atau 4 biji. Mungkin Avanza kali.
Oke. Apa? Nah itu dia. Mending Avanza aja. Mending pakai Avanza aja. Tapi hebatnya si Supra ini sih menurut gua, dengan mesin 3000 dan karakter dia sebagai sports car, konsumsinya ini hasil ngetes kita udah berapa hari jalan ya, itu oke banget. 1 liternya bisa untuk 7,5 kilometer. Dia bisa 7,5. Itu gue punya MPV yang mesin 2000 cc, konsumsinya aja 1,8, beda dikit ya emang udah gede. Tapi untuk sebagai sport car di bensin 1,5 itu harusnya udah cukup wajar banget dan normal. Kebayar sama performanya, sensasinya, auranya, dari suara knalpot sama kerennya juga. Kalau masuk mall masa iya nggak dikasih pakai ban pasti. Iya, mana nggak sanggup bayar parkir di 100.000. Harus pakai Soekarno-Hatta. Iya, warna merah. Kalau satpam mau kita 10.000 bensin. Driver jadi mesinnya oke lah, dengan tenaga sebesar 380 dk dengan torsi 500 Nm dapat konsumsi 1,5 tuh menurut gue wajar banget dan memang sesuai sama tenaga yang dihasilkan. Bayar loh sama performanya. Iya, siapin jajanan. Browsing Yang pasti rata-rata pasti knalpot lah. Iya, baju ganti filter, belum tambahin turbo, tambahin blow off lagi. Iya, nama besar Toyota dulu oke banget soalnya Toyota Supra ya. Dia udah terkenal kencang. Nah itu dia Sumatera Barat tuh seputar Api Toyota GR Supra. Sini Nah, kita ngobrolnya sambil jongkok aja. Masih gemeteran nyobainnya, bro. Nih yang bikin serem nih namanya nih Toyota Supra. Sama ini pojok itu racikannya. Iya. Walaupun belum lengkap ya, karena balik lagi kayak tadi pernah gue bilang tuh, kisi-kisinya sayang masih bohongan. Kayaknya ini tugasnya si Gazoo Racing buat bikin aero kitnya nih supaya ya lebih serem beneran lah gitu. Jajanannya sih banyak, apalagi versi karbonnya. Oh iya, pastilah. Masa beli mobil gini standar, nggak lucu. Harus pasti jajanan lagi. harus upgrade gitu. Gimana tadi setelah lo nge-review mobil harganya 2 miliaran lebih nih? Di kelas sports car menurut gue worth to buy ya, karena balik lagi kita dapat nama besar Toyota Supra. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita sebenarnya kayak apa ya, fans berat gitu Toyota akan sedikit terganggu tuh, karena operasionalnya kayak BMW banget. Jadi kayak tuas transmisi lah, termasuk untuk ya mesin dia kan mesin BMW. Tuas lampu sen, tuas wiper itu kan masih kayak BMW banget kan. Tapi ya ketolong karena nama besar si Toyota Supra ini menurut gua udah lumayan balik lagi lah. Jadi setelah sekian lama dia vakum, nggak ada kegiatan, termasuk di balap dia hilang. Nah, muncul lagi dengan Supra yang kode bodi A90 ini,
mesin masih sama, sama-sama dia pakai mesin 6 silinder, sama-sama 3000 cc, plus malah udah twin turbo kan yang sekarang ini. Sama-sama penggerak roda belakang, malah penggerak roda belakangnya bikin lumayan serem nih kalau kayak tadi vehicle stability-nya kita nonaktifin. Liarnya bener-beneran liar, walaupun dia udah pakai pelek gede ya, jadi udah pakai pelek 19, ban 275 di belakang. Spin tuh gampang banget. Kita cukup matiin VSC, kita matiin traction control, injak rem sama injak gas dalam-dalam, mobilnya bakal nari-nari kemana-mana gitu. Hati-hati kalau misalnya nyetirnya masih baru-baru, tapi kalau kita emang hobi nyetir, mobilnya jadi mengasihkan banget, jadi enak banget gitu. Jangan coba-coba Sobat Kabaroto, apalagi di kondisi basah dan juga belum pengalaman. Ovin dari vehicle stability controlnya. Iya, VSC paling nggak Toyota safety sense-nya aktifin dulu kalau misalnya baru, karena kan dia udah lumayan didukung lah, jadi dia banyak fitur safety-nya kan. Nah itu tetap diaktifin aja dulu. Kalau kita udah tahu selanya, kita udah tahu nih gripnya kemana, bannya lari kemana, mobilnya mau lari kemana, barulah kita boleh nyoba-nyobain tuh kayak tadi gitu, action dikit gitu. Apalagi harganya 2 miliar. Harganya 2,2 M lah. Ya lumayan dibanding beli misalnya kayak hypercar yang udah harganya di atas 8 M, 10 M kan. Betul. Budget buat modifnya jadi banyak gitu. Apalagi ya sekarang ini lagi ngetren yang modelnya sleeper ya. Model ya. Itu yang beberapa yang kayak Audi segala macam. Nah itu kan upgrade mesin pasti wajib lah nih rasanya nih. Kalau beli Supra mesin pasti enaknya kita oprek dikit lah, entah itu kita main di modul ECU. Pelek walaupun udah keren 19, ya kalau udah biasa ketemu mobil-mobil racikannya Gazoo Racing malah jadi kurang, pasti kita upgrade lagi. Pakai pelek 20 lah minimal. Gitu. Jajannya banyak lah kalau beli mobil ini. Ya mumpung musuhnya belum banyak kan ya. Mumpung musuhnya belum banyak. Ya, apalagi kayak Mazda juga belum nawarin lagi yang baru. Iya. Nissan juga belum lagi. Iya betul. Jadi makanya ya worth to buy di kelas harga segitu. Plus jangan lupa siapin tabungan lebih buat dandanin. Nah, gitu. Oke lah. Nah itu dia Sobat Kabaroto, review tentang Toyota GR Supra yang harganya 2 miliaran ini. Simak terus video-video lainnya di Kabaroto YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe. Oke, ditunggu komen-komennya ya. Oke. Siapa tahu mau review apa, nah kita akan review lagi. Sampai jumpa. Bye.